Perkenalkan, nama saya Angelia Priscilla dengan NIM FAA118057. Di sini saya ingin mereview jurnal dengan judul Culex Vismi sebagai vektor filariasis potensial di Kabupaten Kuantan, Singi, Provinsi Riau. Dengan penulis Rahman Irfan Pahlepi, Santoso, Pipi Magdalena, dan Marini, yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan penerbit aspirator halaman 1 sampai 10. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Nah, jumlah kasus kronis filariasis di Indonesia pada tahun 2006 dilaporkan sebanyak 13.009 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2017 di mana terdapat 12.677 kasus kronis. Kegiatan pemberian obat pencegahan massal atau POPM untuk memutuskan rantai penularan filariasis di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2006 dengan cakupan pengobatan kisaran antara 15,40% pada tahun hingga 78% pada tahun 2019. Nah, target minimal cakupan POPM filariasis per tahun minimal 65% dari total penduduk kabupaten sebanyak 118 kabupaten telah selesai melakukan POPM selama 5 tahun dan 30 kabupaten telah dinyatakan eliminasi filariasis. Nah, untuk pada tahun 2017, Provinsi Riau termasuk 3 besar di Indonesia dengan kasus 83% kabupaten kota masuk ke dalam daerah endemis. Kabupaten Kuantan Singi merupakan suatu daerah yang memiliki masalah filariasis di Provinsi Riau. Pengobatan massal filariasis di Kabupaten Kuantan Singi telah dilakukan pada tahun 2011 hingga 2015. Dan untuk pada tahun 2016, Kabupaten Kuantan Singi dinyatakan lulus evaluasi TAS 1 atau Transmission Assessment Survey melalui pemeriksaan darah pada anak kelas 1 sampai kelas 2 SD menggunakan Brugia Rapid Test, namun masih ditemukan kasus positif pada 11 anak tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui spesies nyamuk yang berpotensi menjadi vektor filariasis dan mengetahui jenis-jenis habitat perkembangbiakan potensial dari larva nyamuk. Pengumpulan data telah dilakukan di Desa Pulau Panjang Cerenti, Kecamatan Cerenti, dan Desa Sukadamai, Kecamatan Singi Hilir pada bulan September dan November 2017. Nah, untuk metode dari penelitian ini yaitu menggunakan cross-sectional, yaitu dengan metode Human Landing Collection, dengan menggunakan kelambu. Metode ini dinilai lebih aman untuk penangkapan nyamuk menggunakan kolektor manusia. Nah, penangkapan nyamuk dilakukan di 3 titik, yaitu lokasi selama 2 malam berturut-turut. Penangkapan nyamuk dilakukan di 3 rumah dan masing-masing rumah diletakkan kelambu di dalam dan di luar rumah. Yang dimulai pada pukul 18 WIB sampai esok harinya pukul 6 WIB, yaitu nyamuk yang tertangkap dan telah dimatikan menggunakan kloroform, diidentifikasi menggunakan kunci identifikasi nyamuk. Setelah diidentifikasi nyamuk, dipisahkan dengan mengambil bagian kepala dan bagian toraks nyamuk. Kemudian dikumpulkan dalam mikrotub Everdov 1,5 mili untuk mengetahui DNA cacing filariasis dalam tubuh nyamuk tersebut menggunakan teknik polymerase chain reaction atau PCR, sehingga hanya nyamuk betina paraus yang akan diperiksa keberadaan larva filariasis. Nah, selain survei nyamuk juga dilakukan survei habitat, dan survei ini dilakukan pengamatan dengan pencatatan habitat yang meliputi habitat jenis habitat, genus nyamuk, jarak ke pemukiman, habitat spesifik, dan vegetasi habitat. Nyamuk yang tertangkap dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel grafik. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui parameter densitas nyamuk. Nah, berikut adalah rumus MHD. MHD yaitu jumlah nyamuk tertangkap dibagi dengan jumlah penangkapan dan dikali jumlah jam penangkapan. Dan untuk kelimpahan nisbi, itu jumlah nyamuk spesies tertentu dibagi jumlah nyamuk yang tertangkap lalu dikali 100%. Dan untuk frekuensi, jumlah penangkapan diperoleh spesies tertentu lalu dibagi dengan jumlah penangkapan nyamuk. Lalu dominasi spesies, yaitu kelimpahan nisbi dikali frekuensi nyamuk yang tertangkap.
Nah, untuk hasil dan pembahasan, di sini terdapat jenis dan jumlah individu dan parameter densitas nyamuk yang tertangkap di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti bulan September November 2017. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, hasil penangkapan nyamuk di 2 lokasi penangkapan didapatkan sebanyak 1.235 nyamuk yang teridentifikasi. Nah, lalu terdapat 6 genus dan 24 spesies. Hasil penangkapan di Desa Pulau Panjang didapatkan 23 spesies dan yang paling banyak tertangkap yaitu Culex visnui. Nah, yang paling banyak itu Culex visnui dengan sedangkan di Desa Sukadamai didapatkan sebanyak 10 spesies. Spesies nyamuk yang paling banyak tertangkap yaitu Culex queniquefasciatus dengan jumlah yang tertangkap di Desa Sukadamai lebih banyak daripada nyamuk yang tertangkap di Desa Pulau Panjang. Nah, lalu jenis dan jumlah lalu pada tabel 2 ini dapat dilihat kepadatan nyamuk yang tertangkap pada saat pengisapan darah manusia di Desa Pulau Panjang. Pulau Panjang menunjukkan spesies dengan MHD tertinggi adalah Culex visnui, yaitu dengan nilai masing-masing 4,5 menunjukkan hasil dengan 4,5 nyamuk per orang per jam di dalam rumah dan 16,8 nyamuk per orang per jam di luar rumah. Lalu untuk tabel 3, untuk habitat nyamuk, hasil survei habitat perkembangbiakan nyamuk yang ditemukan di Desa Pulau Panjang dan Desa Sukadamai sebagian besar adalah di kolam ikan, bagian besar di kolam ikan yang sudah tidak digunakan lagi, genangan air dan rawa, serta habitat di tepi sungai yang ditemukan di Desa Pulau Panjang. Genus nyamuk yang teridentifikasi di dua desa tersebut adalah Anopheles. Dapat dilihat genus nyamuk yang paling banyak itu adalah Anopheles. Dengan jarak kurang dari 1 km, habitat spesifiknya kebun, untuk vegetasinya lumut, gangga, dan ganggang. Lalu untuk perilaku nyamuk yang berpotensi menjadi vektor, nah gambaran 1 ini menunjukkan fluktuasi nyamuk yang tertangkap di Desa Pulau Panjang. Aktivitas tersebut menampilkan nyamuk yang telah terkonfirmasi sebagai vektor di Provinsi Riau. Nah, yang terkonfirmasi sebagai vektor potensial pada penelitian ini yaitu Culex visnui. Nah, pada gambar 2 juga menunjukkan fluktuasi nyamuk yang tertangkap di Desa Sukadamai. Gambar tersebut juga menampilkan nyamuk yang telah terkonfirmasi sebagai vektor di Provinsi Riau dan nyamuk dengan nilai MHD tertinggi. Nah, untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, terus untuk kekurangannya, kemungkinan penelitian ini menggunakan biaya yang sangat besar karena beberapa metode dilakukan di lab dengan pelakuan yang sulit. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu nyamuk yang dominan tertangkap di lokasi penelitian adalah Culex visnui dan Culex queniquefasciatus. Perlakuan Culex visnui lebih senang mengisap darah di dalam rumah dengan puncak aktivitas mengisap darah itu pada pukul 9 malam hingga 10 malam. Sedangkan untuk Culex queniquefasciatus lebih senang mengisap darah di luar rumah dengan puncak aktivitas mengisap yaitu pada pukul 10 hingga 11 malam. Hasil pemeriksaan PCR pada Culex visnui di Desa Sukadamai ditemukan DNA microfilaria lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi berpotensi untuk terjadinya transmisi filariasis. Demikian review jurnal dari saya. Untuk kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktunya. Terima kasih.